Oke guys, di sini kita langsung lanjut aja kita membuat. Oke guys, di sini kita lanjut membuat JavaScript. Setelah di video sebelumnya kita sudah membuat untuk responsif ya di website kita, kali ini kita akan membuat hamburger menu seperti ini, sehingga kalau misalnya kita agak besarkan ya untuk ukurannya, untuk menunya dia tampil. Tetapi kalau kita kecilkan sampai dengan ukuran 600 pixel, maka hamburger menunya akan tampil. Kemudian kalau misalnya kita klik di bagian hamburger menu ini, dia akan menampilkan untuk menu-menu yang kita miliki. Nah, Jadi bagaimana caranya? kayak Mari kita simak. JavaScript gitu loh Yang guys. pertama, kita akan menambahkan ya untuk hamburger menu tersebut di bagian menu kita. Nah, caranya saya akan masuk ke bagian nav kita. Kalau yang sebelumnya di bagian nav hanya ada logo menu, kita akan tambahkan satu lagi di bagian kanan dari menu ini, yakni adalah button. Button, coba kita lihat dulu untuk hasilnya ya. Di sini buttonnya. Kemudian di bagian button ini kita akan berikan namanya, misalnya kelasnya kita berikan nama hamburger minus menu. Ini ya. Kemudian kita buat dua buah link di sana ya, dengan menggunakan bar dan juga dengan menggunakan close. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan found awesome ya. Saya akan cari found awesome. Kemudian kita akan cari yang namanya bar dan juga kita akan cari yang namanya. Kemudian di bagian button ini kita akan berikan namanya, misalnya kelasnya kita berikan nama hamburger. Kita namain sini hamburger, klik menu. Minus menu. Ini ya. Kemudian kita buat dua buah link di sana ya, dengan menggunakan bar dan juga dengan menggunakan close. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan found awesome ya. Saya akan cari found awesome. Kemudian kita akan cari yang namanya bar dan juga kita akan cari yang namanya Xmark, teman-teman. Saya akan masukkan dulu di sini. Saya akan cari yang pertama di sini adalah bars. Bars, nah seperti ini ya. Saya akan klik. Kemudian kita akan copy untuk linknya. Saya akan masukkan ke bagian dalamnya sini. Ini untuk bagian dari Bares guys, namanya Bares. Nah ini deh. Nah kita copy. Terus kita masukin di sini. Oke lanjut. tanda barnya ya, sehingga tampilannya seperti ini. Coba kita tambahkan satu lagi setelah bar, kita butuh yang namanya cross ya, cross atau mark, Xmark ya, namanya Xmark. Ya smart kita salin. Habis itu kita masukin ke bawah ini. Iya gak sih? Nah, di sini Xmark. Saya akan copy lagi untuk bagian goal ya, untuk cross dan juga untuk bagian crossnya ya, untuk Xmark-nya ya, untuk bars dan juga untuk bagian Xmark-nya. Nah, di sini kita coba ganti ya, sehingga dia tidak punya background di bagian belakangnya. Nah, coba saya akan masukkan di bagian kita bisa letakkan di bagian atas atau di bagian bawah. Coba di bagian atas saja ya. Saya akan masukkan di bagian atasnya sini. Saya tentukan di sini untuk bagian hamburger menu. Ya, saya masukkan hamburger menu. Ya, di sini saya punya button dot hamburger menu, burger menu.
Kita tambahin buton. Buton titik hamburger menu. Terus kita buat dia menjadi backgroundnya kosong, backgroundnya non. Coba saya Ctrl S, oke, dia sudah hilang. Kemudian kita akan masukkan yang berikutnya, bordernya kita hilangkan, border non, supaya dia tidak menjadi seperti tombol ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya kursornya kita ganti ya. Kursornya sehingga bukan lagi panah seperti ini, tetapi biar ada tanda semacam tangan ya, tangan dengan jari. Ya, saya kursornya masukkan kita kursor, ganti kursor pointer. Ya. kursor Nah, sehingga seperti ini ada kursor pointer harus pointernya. ditulis. Nah, tinggal sekarang di bagian dari hamburger menu di dalamnya kan ada dua buah i ya, tag i ya, Ada i 2 ya. tag i, Di guys. sini kita ganti untuk tag i-nya sehingga warnanya kita ganti menjadi putih ya. Kita ganti menjadi putih. Colornya kita masukkan FFF. Ya, kalau misalnya kita merasa kurang besar untuk ikonnya, kita bisa besarkan font size. Kita Warnanya masukkan misalnya 1,5 kita warna rem. putih alias blue. Nah, seperti ini ya, sehingga menjadi lebih besar. Nah, Font di bagian size. awal tentunya kita tidak ingin ya, untuk icon bars dan juga icon close ini akan tampil semuanya. Iya. Karena defaultnya di bagian pertama biasanya yang akan tampil adalah barsnya saja. Sedangkan untuk close-nya ini dia tidak akan hanya 1,5. Tambah 1,5 rem. 1,5 rem. Lanjut. Lebar dari browser yang membuka dari aplikasi kita ini ukurannya adalah 600 pixel ya, maksimal adalah 600 pixel ya. Misalnya ini ada kelas tampil, maka di hide dia akan ditampilkan. Nah, sepertinya di sini kita memerlukan sebuah sebelumnya bar seperti icon bars. Ya, icon bars. Saya masukkan di sini saja icon bars. Kemudian setelah icon bars kita butuh icon close. Variabel dulu, kalau kita di icon bar, ini adalah icon close. Ya, sekarang berikutnya saya akan secara awal, di bagian awal, saya akan hide dulu untuk icon close-nya. Nah, caranya di sini saya akan masuk ke bagian seperti ini, kemudian dot icon close ya, icon close. Defaultnya kita akan hilangkan, sehingga kita bisa masukkan display none. Saya Ctrl S, nanti yang tampil hanyalah di bagian bar saja. Sedangkan untuk tombol close-nya Sebentar ya, guys. Nge-lag.
Lalu kita tambahin ini. Nah, di dalamnya kan ada 2 tag I. Tag I-nya kan kita tadi udah di CSS. Nah, ini kan. Kalau ikannya kita merasa kurang, dibesarin aja. Kita bakal menentukan apa yang height. Jadi kalau kalian kita nambahin, kita biar tahu apa yang udah sembunyiin. Kita di sini yang tadi I2 tadi itu, mana sih yang paling bawah kan? Oh iya, ini di sini kita tambahin. Eh, bukan. Di bawah nav, guys, ternyata. Di sini kamu tinggal tambahin icon strip bars. Yang di bawahnya juga icon strip mark mark icon close. Jadi ini mau yang ditutup tuh yang ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau hide icon close-nya ya. Kita di sini masuk ke bagian yang ini, guys. Ini jadi kita copy dulu. Copy. Terus ini kayak gini. Terus ini kita paste lagi. Habis itu I-nya itu kita tambahin titik icon close. Nah, habis itu kita hilangkan jadi display. Nanti yang tampil tuh di bagian barnya aja. Tombol close itu jadi nggak ditampilkan, jadi dihilangkan. Loh, ada kan ini barsnya. Ini belum bisa dipencet, guys. Terus di cursor yang tadi yang kita buat ini tambahin display. Display tapi bukan flex lagi. Sekarang displaynya none. Mana sih none? Oke. Kita kecilan coba. Ini ukuran 500 pixel. Sekarang kita lihat 600 pixel. Di sini paling bawah kamu tulis button. Button titik hamburger
hamburger menu. Terus di sini kita tulis display. Jadi kita bakal munculin ininya, hamburger menunya. Lanjut. Terus di sini kita titik menu, habis itu turun ke awal, terus displaynya non. Nah, sekarang kita bakal menuju JavaScript. Kita buat folder dulu. JS kita namainnya. Ntar. .js kita tambahin sini. Jadi kita bakal taruh JavaScript-nya di bagian bawah. Di bawah body. Script src. Terus kita di sini main. Kita pakai tab js, tab main titik js. Oke, lanjut. Kita pakai variabel. Yang berperan di sini ada menu, terus berikutnya ada hamburger menu, terus icon bar, terus icon close juga. Kita buat variabel dulu ya. Kita pakai variabelnya cons. Tapi kita pakai cons saja ya guys. Terus kita masukin menu. Terus menunya kita masukin dari dokumen titik query selector. Query selector. Di sini query selector kita tambahin kayak gini. Terus menu. Ini salah. Gini. Terus tambahin dot menu. Kita butuh 3 lagi, jadi kita pakai alt shift turun 1, 2, 3. Oke, ke sini kayak ada yang salah nih. Oh, apa kita lupa kasih titik?
Ini salah di mana, coy? Kenapa apa lah salah? Ntar ya guys, kok ini bisa salah? Ah ya, tuh tuh dulu. Jadi kita ganti jadi hamburger menu. Kita tambahin icon bars yang tadi. Kita butuh icon close. Nah, oh tadi dia gara-gara banyak ternyata guys. Terus kita lanjut icon close yang tadi itu yang di hide. Terus ini jangan lupa di apa? Nah, hamburger menu ini eh, eh, titik icon titik bars dan ini icon titik close. Udah guys, ini icon barsnya kita pakai kapital B, C ini juga. Udah, selanjutnya sebentar icon bars aku kok nggak ada sih. Coba ya, icon bars di stylenya di icon close, icon close-nya kok apa yang nggak ada itu ya. Ini kan udah hamburger menu. Non non non, udah coy. Tuh, kita pakai 30 px aja deh.
Tapi kok hilang? Displaynya aku udah non, udah selesai tadi. Indeksnya. Oh, kayaknya aku ada yang belum deh. Hamburger, menu, terus on click. Kita belum sampai situ deh. Icon bars, icon close. Mungkin dianya lagi ini kali. Lanjut aja. Terus kita ke bagian indeks di sini. Di bagian div class yang menu kita tambahin tampil. Dia itu digunakan untuk menentukan apakah si menu ini akan ditampilkan atau enggak. Itu kalau bagian kelas menu itu ada kelas tampil, jadi menu itu ditampilkan. Di sini kita ke CSS, terus kita masukin tampil. Tampil. Sasa UL, terus kita ini flex direction. Terus background colornya kita kasih warna hitam. Terus kita kasih widthnya 100%. Terus kita kasih positionnya fixed. Topnya kita kasih 80 px. Terus display yang tampilnya yang kita di sini tambahin satu ini lagi guys. Tampil berawal salah deh kok koma. Tampil di sini kita tambahin display inline. Ini kan warnanya ungu. Tapi kita tambahin 8
25. Left-nya kita kasih 0. Tampil UL, tambahin ini kita paddingnya 10 px, 10 px, 20 px, 10 px, 20 px. Jadi ini kalau sampel tuh buat bantuan untuk memperbarui kita, mempermudah kita melihat mukanya, menunya. Terus yang tadi bagian menu yang ada kata tampilnya kita hilangkan. Terus kita Ctrl S. Kayak apakah di dalam kelas menu mengandung kelas tampil terus kita tambah menu lagi, menu dot class list remove ini tampil jangan lupa tambahin ini. Sini kita tulis else. Terus kita tulis menu dot class list terus dot add terus tambahin kurung kayak gini, habis kurung kayak gini tambahin dalamnya kayak gini. Kalau misalnya ada bakal dihilangkan. Tuh. Ini dilupain. Kita tambah display menu. Oh, ini icon bars, icon query selector
dokumen terus di bawah tampil kita tambahin icon bars titik style atau enggak dot style display gini tambah ini kita bakal masukkan inline. Kalau inline berarti di bagian close icon close kita buat dia non. Kan di icon bar-nya dia inline, berarti kalau di icon close-nya kita style lagi dot style kok acak-acakan icon style doang ya guys, style icon style terus kita di titik tambah display. Nah di display ini tambah ini terus ini gara-gara tadi icon bars-nya udah inline sekarang yang ini non. Ini kan if berarti yang bagian bawahnya itu kebalikannya guys, kita ini aja deh salin channel C berarti kalau yang atasnya itu tadi non, yang icon bar sekarang di bagian itunya, di bagian else-nya dia non, yang tadi inline. Nah yang icon close-nya jadi inline, yang tadinya close. Ctrl S. Nah, ada ternyata guys, skin aku nggak ada. Tuh. Coba kita uji-uji. Aku klik. How? Nge-lag kali guys ini. Kita ke index dulu guys, ini kok nggak bisa diklik. On klik display. On kliknya kita matikan. Kita masukkan hamburger menu dot add event listener.
Keyboardnya klik. Nah, di sini kita bertanya apa yang bakal kita jalankan. Yang bakal kita jalanin itu display menu. Display. Salah. Display menu. Terus kita bakal buat peraturan. Terus di bawah hamburger tuh kita panggil menu. Menu dot add event listener. Terus klik kayak tadi. Klik sini. Display menu. Kita masukin di HTML. Kita lihat bagian body. Bagian menu. Mana sih? Oh iya, aku kan gak diinin, guys. Ini dulu deh, buat dulu. Kontrol. Jadi kita tersalin dari premium course. Jadi kita ke bagian premium course-nya mana? Ini kita salin ID-nya. Ctrl C. Terus abis itu kita ke href. Ctrl V. Begitu juga yang tentang saya. Tentang saya V. Dan yang terakhir tentang experience. Nah, habis itu Ctrl C. Terus kita masukin ke sini. Href tentang experience. Aduh, salah guys. Salah. Aduh, bismillah guys. Ayo dikit lagi, walaupun masih ngedit. Kita ke tentang experience. Terus diginiin. Di copy. JS. Enggak deh. Masih ke indeks yang nav tadi. Masukin href. Ctrl V.
Terus kita lanjut karena semuanya udah. Kita mulai fase di getting coding. Cek, masukin di kelas. Habis itu buka. Aduh. Ah, aku selesai. Bentar. Nanti, gue lagi rekaman, coy. Nah, habis itu woi, ayo woi, duluan ya. Duluan ya. Udah guys, gue kayak gini ya jadinya. Dan udah guys, selesai sampai sini doang guys.